Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar MoCoin atau dengan tickernya yaitu MOC. Dan ini banyak juga nih untuk meme coin satu ini di request oleh teman-teman semua di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan ya seperti biasa sesuai janji saya kalau misalkan banyak yang request untuk suatu koin atau token tertentu akan saya usahakan buat secepatnya bahas teman-teman. Dan di sini ya, saya juga ngerti kenapa teman-teman mungkin banyak yang request buat mock ini karena memang untuk mock dalam beberapa waktu terakhir ada rebound yang lumayan signifikan lah ya teman-teman ya. Yang mana dari bottom to topnya ini per video Nisa Record ada di kisaran 60% lebih teman-teman untuk kenaikannya. Dan buat teman-teman juga mungkin buat kalian yang nonton video analisa saya sebelumnya harusnya teman-teman ngerti nih apa yang terjadi di price action saat ini. Tapi buat teman-teman yang belum nonton mungkin masih belum tahu apa yang saya bahas pada video tersebut. So buat teman-teman yang mungkin mau nonton untuk video analisa mock yang pernah saya upload kalau nggak salah 3 minggu atau sebulan sebelumnya, itu teman-teman boleh nonton videonya karena masih cukup valid ya buat analisanya. So teman-teman boleh banget mampir ke video sebelumnya terlebih dahulu karena secara historical pada saat itu saya bahas mock ketika masih belum breakdown nih dari demand areanya yang ada di sini. So buat teman-teman boleh banget mampir dulu ke video tersebut. Dan di sini sebelum saya bahas lebih lanjut juga disclaimer dulu ya kayak biasa bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita coba intip dulu nih datanya, mungkin nggak langsung ke price action ya. Kita coba intip dulu data dari CMC atau coinmarketcap.com. Secara kapitalisasi pasarnya, kalau kita sortir nih dari sektor memes dan kita slide ke bawah untuk cari mau koinnya. Nah, lebih kurang di posisi 185 ya per video Nisa Record. Dan tentu sangat mungkin berubah di kemudian hari karena ini market crypto dinamis ya. Jadi per video Nisa Record yaitu di tanggal 25 Maret 2025, Mocoin ini berada di peringkat ke 185 dan berada di antara Baby Doge dan juga Peanut the Squirrel nih dari segi kapitalisasi pasarnya di sektor memes. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi open interestnya, memang dalam 24 jam terakhir MOC ada penguatan yang lumayan teman-teman untuk open interestnya yaitu di angka plus 4,19%. Dan back to the chart nih kalau kita balik lagi ke chartnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya katakan, MOC ini memang ada rebound yang cukup signifikan. Tapi teman-teman, kalau kalian nonton di video analisa saya sebelumnya, waktu itu saya juga katakan MOC itu ada probability bahwasannya dia akan breakdown dulu nih ke bawah untuk mencari mungkin titik low-nya dan di situ saya katakan potensi besarnya memang dia akan breakdown dari demand area ini karena pada saat itu saya melihat selling pressure-nya masih cukup besar dan ternyata memang MOC ini harus breakdown dari demand zone-nya atau important area yang di sini. So congratulations mungkin buat teman-teman yang dapetin cuan atau profit dari pergerakan tersebut atau mungkin buat teman-teman yang terhindar dari kerugian dari pergerakan tersebut tentu saya ikut senang ya. Dan juga hopefully berbagai hal yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Dan di sini kalau kita lihat juga pergerakannya MOC, waktu itu saya katakan bahwasannya ada potensi dia breakdown, kemudian testing dulu ke resistance-nya, baru mengalami penurunan lebih lanjut. Dan ini masih selaras dengan analisa sebelumnya, di mana MOC ya, ini mulai menguat teman-teman dari titik low point-nya, di mana kalau kita marking kan titik low point-nya MOC nih di kisaran harga ini teman-teman. Nah, di situ ada titik low point yang terbentuk nih secara teknikal dan di sini MOC ini ada potensi ya atau ada peluang untuk dia retest dulu nih ke resistance-nya yang terdapat di atas ini, yang mana resistance ini kan sebelumnya adalah demand area dari MOC coin ini sendiri dan pada saat itu saya katakan buat area di sini itu merupakan demand area yang sangat krusial dan alasannya nggak lain nggak bukan adalah seperti yang kalian lihat di sini berapa banyak testing yang terjadi di mock coin ini yang tertera atau terdapat pada demand area di sini. Kalian bisa lihat sendiri ini saya coba tandain pakai anak panah dan kalian bisa notice sendiri ya berapa banyak nih buat testingan yang terjadi di mock coin ini terhadap demand area ini sampai akhirnya di titik ini dia terbreakdown teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Ditambah kalau kita lihat juga teman-teman, sebenarnya kalau kita gunakan tools atau fitur seperti Fibonacci retracement, kita bisa mencari ya dari titik high-nya yang di sini kita tarik ke low-nya. Nah, lebih kurang seperti ini dan nah lebih kurang seperti ini ya kalau misalkan kita coba gambarin secara sedikit lebih presisi, maka kita bisa notice bahwasannya ada potensi ya. Ini mock coin ini bisa aja dites ke supply area-nya atau resistance-nya plus di area golden ratio-nya yaitu di area 0,618 ya, teman-teman. Jadi dia ada potensi buat dia melakukan pergerakan lebih kurang seperti ini teman-teman. Baru kemudian melanjutkan penurunannya jika tren penurunannya ini masih berlanjut. Dan itu untuk kemungkinan yang pertama dan kemungkinan ini akan
tervalidasi atau akan valid jika memang ada tekanan jual yang bisa kita amati di area resistance atau di area supply-nya di sini. Dan hal tersebut juga bisa menjadi konfirmasi bahwasannya jika memang sudah ada nih rejection yang terjadi, maka untuk low point-nya di sini harus dilewati oleh candle-nya teman-teman, atau secara price action dia harus turun di bawah low point ini sehingga menciptakan low point yang baru. Dan kalau itu terjadi, maka posibilitas atau probability pertama ini itu resmi atau secara valid terjadi. Jadi lebih kurang seperti itu. Sementara ada juga probability lain atau kemungkinan lain di mana tentu kita nggak boleh menutup mata akan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, karena seperti yang saya katakan, market kripto itu dinamis ya. Jadi kita nggak ada yang tahu masa depan itu seperti apa, dan meskipun demikian kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, di sini ada potensi ya memang MOK ini jika ternyata tekanan dari buyers atau tekanan belinya terus menguat sehingga mendominasi tekanan jualnya, maka ada potensi teman-teman ini tekanan belinya memang kembali menguat dan price action-nya juga akan mengikuti ya tekanan beli tersebut. Dan konfirmasinya adalah untuk MOK ini harus berhasil breakout dari resistance-nya yang ada di sini. Namun secara momentum dan juga secara tren teman-teman, kita kan harus realistis ya. Kita bisa lihat momentum dan tren dari MOK coin ini cukup bearish atau masih berada dalam bearish momentumnya, dan maka dari itu di sini mungkin ya probabilitas kemungkinan pertama dari POV saya itu lebih besar terjadinya daripada probability kemungkinan yang kedua teman-teman. Tapi tentu kita nggak ada yang tahu dan mungkin aja saya salah teman-teman. Dan maka dari itu teman-teman juga harus melakukan analisa mandiri juga teman-teman ya. Dan untuk kemungkinan kedua jadi lebih kurang seperti itu. Jadi ada potensi juga dia memang breakout dari supply area-nya dan mengalami penguatan kembali, dan jika hal tersebut terjadi maka indikasinya sangat positif ya buat MOK ini. Tapi tentu itu agak sulit karena memang secara momentum masih bearish, dan juga kalian harus lihat juga nih bahwasannya penguatannya ini masih cenderung korektif teman-teman dibandingkan penurunannya, lebih kurang seperti itu. Namun bukan berarti tidak mungkin terjadi. Dan ya kalau misalkan memang berhasil breakout dari supply area ini, mungkin holder MOK akan tersenyum teman-teman, karena ya dia berhasil reclaim lagi buat important areanya yang ada di sini, dan mungkin aja bisa melaju ke level-level harga selanjutnya. Tapi sekali lagi teman-teman harus realistis, ini masih bearish buat market dari MOK dan ada potensi memang dia terjadinya probability yang pertama justru teman-teman. Dan di sini ya kalau kita lihat juga satu indikator lagi yaitu stochastic RSI. Teman-teman juga harus notice di sini stochastic RSI-nya udah berada dalam area jenuh beli teman-teman, atau udah overbought. Dan ya sesuai teori kalian tahu jika stochastic RSI ini mulai slowing down dan mulai turun, maka ada potensi ya MOK coin ini secara price action juga mengikuti untuk stochastic RSI-nya. Namun ya meskipun kadang ada juga anomali-anomali di mana stochastic RSI-nya overbought tapi marketnya terus naik, jadi bisa aja seperti itu. Dan maka dari itu indikator ini cuman kita gunakan sebagai tambahan informasi aja gitu. Jadi jangan rely atau bergantung ke satu indikator aja. Dan di sini kalau kita lihat data-data lain seputar MOK, di sini kita buka dulu. Nah, seperti ini. Dari CoinGlass ya, dalam 24 jam terakhir lebih kurang ada 97,86 ribu yang terlikuidasi di MOK coin ini, dan ini jumlah long dan short positionnya yang terlikuidasi mirip-mirip ya, hampir sama. Dan yang menarik adalah volumenya ini bagusnya cukup oke ya, ini menguat 300% lebih, dan dari sini juga terpapar atau terpancar ya lebih tepatnya dari price action-nya. Jadi di sini terrepresentasikan untuk volume yang meningkat dengan price action-nya juga teman-teman bisa lihat nih cukup volatile buat MOK coin ini. Dan kalau kita pindah lagi datanya. Nah, di sini kalian bisa lihat buat analytics dari MOK coin ini ya jujur aja di Q1 tentu MOK coin ini tidak memberikan return yang bagus ya. Kalian bisa lihat ini Januari merah, Februari merah, dan Maret ini juga masih merah teman-teman. Dan di Q1 overall dia udah lebih kurang minus 72,5%, itu return negatif yang cukup besar ya. Jadi hopefully teman-teman yang bertransaksi di MOK ini nggak kena drawdown yang sangat signifikan buat portonya teman-teman. Dan harapannya juga teman-teman tidak berencana hold jangka panjang ya untuk koin-koin seperti ini, karena memang teman-teman harus tahu ini basically adalah meme coin dan sangat mungkin untuk harganya turun cukup signifikan gitu. Dan di sini kalian bisa lihat juga untuk di bulan Maret ini udah minus 14,9%, tapi ya ini udah di akhir Maret teman-teman, lebih tepatnya di tanggal 25 Maret ini saya recordnya. Dan let's see ya di sisa beberapa hari terakhir di bulan Maret apakah returnnya akan membaik dan mungkin aja jadi hijau teman-teman, atau justru makin jelek nih buat returnnya dari MOK ini. Feel free kalian tulis di kolom komen di bawah, dan coba kalian komen juga nih kalian
termasuk salah satu holder Mocoin atau enggak, dan kalau kalian hold, ini kalian lagi voting profit atau lagi voting minus nih teman-teman. Boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman juga yang mau request analisa koin, saya sangat terbuka. Boleh banget teman-teman request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya, kalau banyak yang request dan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya kayak Mocoin ini. Dan juga buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, boleh banget nih buat request analisa koinnya lewat link traktir yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya, atau di link pada description di channel YouTube saya juga ada. Dan di situ teman-teman bisa request analisa koin sekaligus support saya juga, teman-teman. Dan ya lebih kurang kayak gitu sih buat analisa seputar Mocoin pada kesempatan kali ini. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman yang mau follow Instagram account saya, bisa banget follow di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan that's all sih untuk pembahasan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.